Shalom. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita senantiasa mengucap puji syukur di minggu pertama bulan Mei ini. Tuhan tetap sertai kita, bahwa segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, hormat, kemuliaan, puji-pujian hanya bagi Dia. Kita angkat puji-pujian di dalam KPPK nomor 391, hormat bagi Allah. Jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam nats pembimbing yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saat ini masih dengan posisi berdiri, kita akan masuk di dalam doa dulu. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa teduh agar kita dilayakkan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Doa teduh dimulai. Ibadah minggu pertama bulan Mei pada hari ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kepada kita sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan, sebab kita imani bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Satu pujian di dalam KPPK nomor 217, ingat akan nama Yesus.
melakukan pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang akan disampaikan oleh Evangelis J. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menuntun dan menyertai kehidupan kami satu minggu yang telah berjalan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan usaha kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi semua anak-anak kami dan semua anggota keluarga kami. Tuhan akan tetap terus menolong kami dalam melalui setiap hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak kami di dalam studi mereka. Di masa pandemi ini mereka harus belajar dengan metode daring. Tuhan memberkati anak-anak kami dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Anak-anak kami yang mengambil studi di luar daerah dan terpisah dengan kami, Tuhan pun menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk pelayanan gereja kami di tempat ini selama penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, kami berserah sepenuhnya. Kami terus berserah kepadamu dan percaya bahwa apa yang terjadi saat ini tidak akan membatasi kami untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami membangun mezbah persekutuan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berikan untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan dalam pelayanan GKI Gorontalo. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan pribadi dan juga usaha pekerjaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berulang tahun, Tuhan memberkati mereka. Biarlah di usia yang bertambah ini, hati yang mengasihi Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang di pusat sampai ke daerah-daerah, secara khusus untuk daerah kami Provinsi Gorontalo. Tuhan akan memberkati. Berdoa secara khusus untuk pemerintah yang terus mengambil kebijakan dalam masa-masa penanganan pandemi COVID-19. Mari Tuhan akan memberkati. Berkati juga setiap masyarakat yang ada untuk dapat mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dan kami juga berdoa, Tuhan, di masa-masa sulit ini, biarkan kami tetap terus belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan makan, minum, pakai kami. Dan kami belajar untuk berserah bahwa Tuhan pemilik kehidupan kami, Tuhan yang mengatur semuanya, dan Tuhan merancangkan yang terbaik. Kami berdoa untuk semua tenaga kesehatan dan juga relawan yang menangani pasien COVID-19. Tuhan menguatkan dan memberkati mereka, memproteksi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga perlindungan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kami tahu bahwa tidak akan membatasi pelayanan misi untuk Injil diberitakan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati orang-orang percaya, agar justru di masa pandemi ini kami hidup menjadi berkat dan boleh memberikan kekuatan bagi orang-orang lain yang lemah di dalam iman mereka,
saat menghadapi pergumulan ini. Berkati agar kesaksian hidup kami boleh terlihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri kami masing-masing sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini membawa pergumulan keluarga kami masing-masing, suami, istri, dan anak-anak. Berkatilah kami semua dan tolonglah setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di rumah-rumah jemaat-Mu, sehingga ada terang Kristus menyinari rumah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih, kami menaikkan doa dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat Ibu. Jemaat, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini terdapat di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan berbunyi, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa yang berbahagia adalah yang mereka mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya setiap hari,
dan melakukannya dari hari ke hari. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam persembahan yang sudah kita siapkan. Marilah kita selalu mengingat bahwa kita selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Kepada kita sudah diberikan talenta masing-masing. Mari kita mempunyai meminta hikmat dari Tuhan agar kita mampu mengimplementasikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sambil terus kita mengingat kata Alkitab, marilah kita memberikan yang terbaik. Jangan memberikan dengan duka cita atau paksaan, sebab Tuhan mengasihi mereka yang memberikan dengan sukacita. Sementara persembahan jalankan, kita puji Tuhan di dalam KPTK nomor 233, aku percaya kepada. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, atas keselamatan, atas kehidupan, atas berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi kami pribadi atas pribadi. Kami telah memberikan persembahan syukur kami, persembahan persyukuran kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai bagi pelayanan kasih dan kehadiran. Bapa, ajar kami terus-menerus memberikan yang terbaik kepada kami, memberikan hidup kami untuk Tuhan pakai ya Bapa di surga untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengampuni salah dan dosa kami Bapa, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu di mana Tuhan berkata, jika diizinkan ada badai seperti saat ini, sedang melanda dunia, terjadi pandemi COVID-19 virus corona, maka kita tetap pegang janji Tuhan. Dia adalah perisai, dia adalah pelindung. Kepada dia di luar Tuhan tidak ada satu pun yang kita bisa lakukan. Hanya kepadanya kita berlindung, bernaung, maka dia janji dia akan memberikan topangan kekuatan masalah, tetapi dia berjanji akan memberikan kita perlindungan kekuatan sehingga kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus.
Satu pujian Engkaulah Maestami. Selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati dan urapi dengan kuasa-Mu. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman yang sudah boleh dibacakan tadi oleh liturgis di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus di dalam ayatnya yang ke-12 pada pembacaan kita. Firman Tuhan ini berkata, "Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi." Melihat peristiwa ini, ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari bersama yang mungkin juga mengajukan pertanyaan ini
pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Petrus. Apa yang kiranya telah terjadi? Beberapa tokoh yang akan kita lihat dari bacaan firman Tuhan ini adalah perempuan-perempuan yang dicatat dalam Alkitab, Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain. Dan kemudian ada tokoh yang ketiga, yaitu penjaga-penjaga yang diberikan mandat atau kepercayaan untuk menjaga kubur Yesus pada waktu itu. Pertanyaan apa yang kiranya telah terjadi ini muncul setelah mereka melihat kejadian di depan mata mereka saat peristiwa kebangkitan Kristus. Peristiwa apa saja yang dialami oleh beberapa tokoh dalam bacaan ini? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama, peristiwa yang mereka alami adalah peristiwa yang melampaui kemampuan mereka. Siapa yang mengalami hal ini? Bapak Ibu Saudara, dicatat di dalam firman Tuhan ini bahwa di sana ada perempuan-perempuan yang mau datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa kira-kira yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ayat 4 menjelaskan di dalam Injil Markus ini, bahwa ketika mereka melihat dari dekat, ternyata tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Perempuan-perempuan ini tahu bahwa mereka meskipun sangat bersemangat pagi-pagi benar untuk pergi merempah-rempahi mayat Yesus, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menggulingkan batu itu. Mereka tahu bahwa tidak mungkin penjaga-penjaga mau membantu mereka untuk menggulingkan batu itu. Sementara penjaga-penjaga mendapat mandat dari Pilatus untuk menjaga kubur itu dengan sangat ketat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lukas pasal 24 ayat 2 berkata, mereka mendapati batu itu sudah terguling. Dan mereka termangu-mangu di dalam ayat yang keempat bacaan kita hari ini. Sementara mereka berdiri termangu-mangu akan hal itu. Apa arti kata termangu-mangu Bapak Ibu Saudara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata ini artinya termenung, terdiam, kecewa, terkejut, bahkan bertanya mungkin di dalam hatinya, apa yang telah terjadi? Siapa yang telah melakukannya? Sehingga ketika mereka tiba di kubur itu, batu itu sudah terguling. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Di sana dijelaskan bahwa terjadilah gempa bumi yang sangat hebat. Seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkan lalu duduk di atasnya. Dijelaskan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ketika para perempuan-perempuan ini bertanya apa yang sekiranya mungkin telah terjadi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan batu yang besar itu, menggulingkan batu yang besar yang menutupi kubur Yesus. Tetapi Allah menunjukkan kuasanya melampaui kemampuan mereka. Mereka tidak perlu bingung, tidak perlu kesulitan untuk masuk ke dalam kubur Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa seperti ini, masa-masa yang bagi kita sulit untuk kita lalui, mungkin ada di antara kita yang berkata, apakah yang kiranya telah terjadi? Kita tidak mampu secara manusia untuk menanggung beban yang sangat berat. Kemampuan kita tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, usaha, sakit, penyakit, bahkan virus yang saat ini sedang kita hadapi. Tetapi bagian ketidakmampuan kita, Allah bekerja. Di tengah-tengah ketidakmampuan para perempuan-perempuan pada waktu itu, mereka melihat Allah sendiri yang turun untuk datang menggulingkan batu itu melalui malaikat-malaikat yang ada. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan fisik kita lemah,
tidak mampu untuk menghadapi semua yang ada. Tetapi kita melihat kuasa kebangkitan Kristus itu melampaui kekuatan kita secara manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kiranya telah terjadi? Ini bisa jadi menjadi satu pertanyaan yang disampaikan oleh para penjaga-penjaga. Mari kita melihat hal yang sebelumnya terjadi. Yang pertama, penjaga-penjaga mendapat mandat dari Pilatus atas permintaan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menjaga kubur Yesus. Orang Yahudi menyebut Yesus penyesat. Tetapi sampai Yesus mati pun pengaruhnya sangat-sangat dikhawatirkan. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-63. Di sini dijelaskan bahwa imam-imam kepala, orang-orang Farisi itu datang bertemu dengan Pilatus dan kemudian berkata kepada Pilatus, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-murid bisa datang untuk mencuri mayat itu, lalu mengatakan kepada rakyat bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi takut jika Yesus benar-benar bangkit. Mereka menggunakan kekuasaan mereka sebagai pemimpin bangsa yang berpengaruh dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan meminta Pilatus sebagai penguasa tertinggi Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, kubur Yesus itu dimeterai. Penjaga-penjaga juga diberikan kekuasaan untuk menjaga kubur Yesus dengan begitu ketat. Semua wewenang kekuasaan telah dikerahkan untuk menjaga kubur Yesus. Namun, apa yang kiranya telah terjadi? Allah menunjukkan kuasanya melampaui kekuasaan mereka. Terjadilah gempa bumi, dan pada waktu itu penjaga-penjaga terkejut dan gentar. Takut, menjadi seperti orang mati. Itu kata Alkitab. Orang yang diberikan kuasa ketakutan melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Hari-hari ini ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, kita bertanya apa yang telah terjadi. Yang harus kita ingat bahwa orang yang punya kekuasaan tertinggi sekalipun tidak dapat mengubah apa yang direncanakan oleh Allah. Yusuf pernah berkata kepada saudara-saudaranya yang merasa punya kekuasaan untuk menghambat rencana Allah bagi dirinya dengan menjadikan dia seorang penguasa di Mesir. Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah merencanakan yang jahat, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Manusia bisa saja memiliki berbagai macam asumsi atas apa yang terjadi secara umum atau yang terjadi pada dirinya sendiri. Berpikir bahwa ada orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dan bisa menghambat segala rencana-rencana Allah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Allah melakukan jauh melampaui kekuasaan manusia. Saat ini manusia diberikan kekuasaan untuk menguasai teknologi yang semakin berkembang. Apa saja bisa dilakukan. Namun Allah tetap terus membuktikan setiap saat bahwa kuasanya lebih besar daripada kuasa manusia. Dengan kuasanya, Ia juga sanggup melepaskan kita dari masa-masa sulit pandemi ini. Semua ada dalam kekuasaan Tuhan.
Mari kita menjalani dan melihat bagaimana Allah bekerja sesuai dengan apa yang dirancangkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang kiranya telah terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus. Ia bertanya di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang melampaui pemikiran Petrus. Jika perempuan-perempuan mengalami peristiwa yang melampaui kekuatan mereka, jika penjaga-penjaga, para pengawal-pengawal pada waktu itu mengalami peristiwa di luar kekuasaan mereka, maka Petrus mengalami peristiwa melampaui pemikirannya. Apa yang ada dalam pikiran Petrus, Bapak Ibu Saudara? Beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Setelah penangkapan Yesus, Petrus menyembunyikan diri. Waktu Yesus disiksa di depan tentara-tentara Romawi, Petrus hanya melihat dari jauh dan menyangkalnya saat ia ditanya oleh perempuan-perempuan yang berada di dekat tempat itu. Setelah Yesus bangkit, Petrus cepat-cepat pergi ke kubur itu. Apa yang ada di dalam pikiran Petrus? Karena jelas Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa sampai kebangkitan Kristus mereka tidak mengerti apa yang telah Yesus katakan sebelumnya. Kita tahu bersama bahwa Petrus adalah murid yang paling reaksional. Semua kejadian langsung direspon saat ia bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid di dalam pelayanan. Waktu Yesus berkata bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali, Petrus mengelak dan berkata, itu tidak mungkin akan terjadi. Yang lain mungkin bisa, tetapi saya tidak. Tapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara, waktu perempuan-perempuan bertanya kepadanya, Injil Matius memberikan penjelasan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah dengan berkata, aku tidak mengenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Di ayatnya yang ke-75 bagian terakhir. Lalu ia pergi menangis dengan sedihnya. Petrus kemudian menyadari bahwa apa yang dikatakan Yesus benar dan dia salah. Apakah saat ini ia harus mengambil keputusan seperti Yudas Iskariot untuk bunuh diri karena merasa bersalah? Dengan mengingat bahwa Petrus adalah seorang yang reaksional, apa yang terjadi di depannya dia langsung meresponi. Ada satu peristiwa saat Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, saat Petrus mengetahui bahwa Yesuslah yang bersama-sama dengan mereka, ia langsung terjun ke dalam danau. Dalam peristiwa yang lain, ketika mereka pergi menangkap ikan dan kemudian menyadari bahwa itu adalah Yesus, dia langsung berpakaian dan berkata, jangan dekat kepadaku karena aku orang berdosa. Dalam pemikiran Petrus ia gentar, takut. Ternyata terbukti bahwa dia adalah seorang yang pecundang. Bahwa benar bahwa dia adalah seorang yang menyangkal Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, kasih Allah besar bagi Petrus. Allah memulihkan Petrus dengan memberikan tugas kepadanya sebagai seorang gembala setelah kasihnya kepada Allah dipulihkan. Ia tidak lagi diliputi ketakutan, tetapi diliputi dengan kasih Allah yang besar. Kasih melenyapkan ketakutan. Petrus dipulihkan dan dipakai menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Apa yang kiranya telah terjadi?
Pemikiran kita sebagai manusia sangat terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan mata mereka, di depan mata kita. Tetapi Allah mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa kebangkitan telah memulihkan pemikiran-pemikiran Petrus atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Saat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, ingatlah bahwa di kayu salib Allah telah mengampuni dosa kita lewat kematian Kristus. Allah akan memakai kita untuk menjadi pemberita kabar baik. Apa yang membatasi pemikiran kita hari-hari ini? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dosa. Serahkan semuanya kepada Allah. Biarkan Ia memakai setiap kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Khususnya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pandemi yang saat ini kita alami. Ada banyak orang yang memberikan respon, memberikan reaksi. Tapi mari kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang tetap menjadi berkat di masa-masa sulit seperti ini. Mengeluarkan statement, menunjukkan sikap hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Allah akan memulihkan kita. Di masa-masa di mana kita membangun persekutuan dalam keluarga kita masing-masing, mari kita terus dekat dengan Tuhan. Biarkan Allah memulihkan kehidupan kita, memperbaharui pemikiran-pemikiran kita. Hanya bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memulihkan dan menolong setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan pagi hari ini. Apa yang kiranya telah terjadi pada kebangkitan Kristus. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita hal yang melampaui kemampuan kita. Allah mengerjakan hal yang melampaui kemampuan kita. Allah mengerjakan hal yang melampaui kekuasaan kita. Dan yang ketiga, Allah mengerjakan hal yang melampaui pemikiran-pemikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana nats pembimbing yang kita sudah baca tadi, Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ia akan mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari kekuatan, dari kekuasaan, bahkan dari pemikiran-pemikiran kita. Mari kita hidup terus untuk menjadi berkat. Di masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini, berserah penuh kepada Tuhan. Kebangkitannya menyatakan kuasa di dalam kehidupan kita untuk melihat bahwa hari-hari ke depan Allah akan mengerjakan jauh melampaui kekuatan, kekuasaan, dan pemikiran-pemikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami umat Tuhan untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Kami terbatas secara kemampuan fisik untuk melewati segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kami tahu bahwa Engkau bekerja lebih besar dari kemampuan fisik kami. Tuhan,
kami juga menyadari bahwa kekuasaan kami terbatas di dunia ini. Kami hanyalah ciptaan dan Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami kerjakan. Kami pun menyadari bahwa pemikiran-pemikiran kami sangat-sangat terbatas. Seringkali kami hanya berpikir tentang apa yang terjadi di dunia ini saja. Kecemasan, kekhawatiran, bahkan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau telah melakukan jauh lebih besar melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, pulihkan kehidupan kami dan berkati kami semua, jemaat-jemaat umat-Mu. Biarkan hidup kami dari hari ke hari semakin diperbaharui di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarkan kami melihat kuasa kebangkitan Kristus yang melampaui segala akal pikiran akan tetap terus bekerja dalam kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat. Hamba Tuhan, majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat membaca informasi dari pelayanan kita sepanjang minggu ini di buletin yang telah dibagikan bagi Bapak Ibu. Terus berdoa agar Tuhan akan memulihkan bangsa kita, memulihkan daerah kita, dan memulihkan seluruh dunia dari COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga masing-masing. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau, baik di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam seluruh kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Saya percaya ibadah hari ini akan terus menguatkan iman kita dan kita terus melangkah ke depan dengan iman kita di dalam Kristus, dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.